Ina setuhune kula sedaya lantan kula iku ora kula sedaya amin abdul muqaddasa atau bumi kang den suciake abadan selawase langgeng madam selagi langgeng apa jabarok fiha ing dalem abdul muqaddasa fa'ab mongko kulwanturi dalam panjenengan anta oleh panjenengan warobukalan pengeran panjenengan Wakotilah mongko kulwanturi perang panjenengan Ikhnas tuhuni pulo Haguna Orden Haguna Wonten imriki Koiduna Haguna wonten imriki panggonan Iku koiduna podo nyegah sirokate Bismillahirrahmanirrahim Wahai mereka berkata ini kaum Musa mereka berkata wahai Musa sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua biarlah kami tetap nanti di sini saja ini boten purun kemudian penjelasannya anjuran dua orang utusan itu tidak dapat mempengaruhi kaumnya dan tidak mengubah semangat mereka. Oleh karena itu, setelah anjuran itu, mereka mengulangi ucapan mereka kepada Nabi Musa bahwa mereka selamanya tidak akan masuk ke Kanaan atau negara Palestina selama kaum raksasa dan kaum raksasa dan angkuh penduduk negeri itu masih berada di sana. Mereka menandaskan bahwa jika Nabi Musa tetap berkehendak akan memasuki tanah Kanaan, maka dia Nabi Musa sajalah bersama bantuan Tuhan yang akan memerangi kaum itu. Sedangkan mereka tetap membangkang tidak mengikuti Musa memasuki Kanaan. Jawaban mereka ini menunjukkan kedangkalan pikiran dan ketergilaan mereka. Memang seolah-olah mereka telah menyembah Allah mengikuti Nabi Musa, kemudian mereka berusaha menyembah anak sapi mengikuti ajaran Samiri. Samiri ini kaum Yahudi. Jadi model ini kaum Yahudi nanti Samiri. Memang kaum Yahudi itu biasa membangkang terhadap nabinya, malah kadang-kadang membunuhnya. Jadi kaum Nabi Musa sing wau taat, patuh dan mengikuti ajaran Nabi Musa kembali ke ajaran kaum Yahudi, yaitu yang dikomandai oleh Samiri untuk menyembah yang namanya anak sapi. Ini kaumnya, makanya hanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjelasan dari ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya qala matur sapa Nabi Musa. Qala matur sinten Nabi Musa Rabbi pengiran kula. Ini setuhune ingsun ikulah amliku orang miliki ingsun ila nafsi kejaba awak ingsun dhewe wa akhilan dulur ingsun fakku mongko kula aturi misah panjenengan bainani dalam antara ingsun wa bainal qawmilani dalam antara kaum al-fasiqina kang padha fasik kabeh. Setelah ajaran Nabi Musa tidak ditaati oleh kaumnya, membangkang kaumnya itu, bahkan mereka menolaknya, maka Nabi Musa menyatakan keluhannya, wis ngeluh berkeluh kesah Gusti Allah, Gusti kaum kula niki pun
innama taqabbalu innama angin pestine innama taqabbalu angin pestine nalika sinten Allah Gusti Allah kinal mutaqinan saking wong-wong kang padha wedi kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan saking ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membacakan kisah kedua putra Nabi Adam alaihissalam. Di waktu mereka berkurban, kemudian kurban yang seorang diterima, sedang kurban yang lain tidak. Orang yang tidak diterima kurbannya bertekad untuk membunuh saudaranya, sedang yang diancam menjawab bahwa ia menyerah kepada Allah, karena Allah hanya akan menerima korban dari orang yang bertakwa. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan lainnya, bahwa putra Adam, Nabi Adam yang bernama Qabil, mempunyai ladang pertanian, dan putranya yang bernama Habil, jadi kakak adik ini Qabil dan Habil, mempunyai peternakan kambing. Kedua putra Nabi Adam itu mempunyai saudara kembar perempuan. Pada waktu itu Allah mewahyukan kepada Nabi Adam agar Qabil dikawinkan dengan saudara kembarnya Habil. Dengan perkawinan itu berarti silang. Dengan perkawinan itu Qabil tidak senang dan marah. Saudara kembarnya lebih karena saudara kembarnya lebih cantik. Keduanya sama-sama menghendaki saudaranya yang cantik itu. Akhirnya Adam menyuruh Qabil dan Habil agar berkurban guna mengetahui siapa di antara mereka yang akan diterima kurbannya. Qabil berkurban dengan hasil pertaniannya dan yang diberikan bermutu rendah, sedangkan Habil berkorban dengan kambing pilihannya yang baik. Allah menerima kurban Habil yang berarti bahwa Habilah yang digunakan mengambil saudara kembar Qabil. Dengan demikian bertambah